sebenarnya adalah bibit-bibit yang sudah lama ada di Jawa Timur. Bukan hal yang baru. Ketika waktu peristiwa bom Bali yang besar pada tahun 2002, ya, pelaku utamanya dari Jawa Timur, ya, yaitu di Lamongan. Nah, apakah memang Jawa Timur itu sebagai pusatnya? Tidak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Quran Surya, saya Luhur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur dimanapun Anda berada dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai gerakan kelompok teror mengatasnamakan agama di Jawa Timur. Obrolan ini menyusul ditangkapnya 22 orang terduga teroris di Jawa Timur Februari kemarin, dulur-dulur. Jumlah yang terbilang banyak itu tentu mengagetkan publik, apalagi terjadi di Jawa Timur. Kalau kita kembali menengok 3 tahun ke belakang, dulur-dulur, di tahun 2018, Jatim, terutama Surabaya, pernah menjadi black spot target terorisme dengan adanya pengoboman 3 gereja, markas Polrestabes Surabaya, dan 1 aksi bom bunuh diri di Sidoarjo, gak jauh dari Surabaya. Setahun kemudian, meski tidak ada lagi aksi teror bom serupa, namun sempat terjadi aksi penyerangan terhadap 1 orang anggota polisi di markas Polsek Wonokromo. Dan sepanjang tahun itu, di tahun 2019, Densus terus berupaya menangkap terduga teroris dan berhasil mengamankan 15 orang. Kemudian di tahun 2020, meskipun ada kondisi pandemi COVID-19, ternyata Densus terus bekerja dan berhasil mengamankan 5 orang terduga teroris di Jawa Timur di tahun 2020. Dan di tahun 2021, masih di bulan Februari atau di awal tahun, dulur, Densus malah berhasil mengamankan 22 orang terduga. Dan ini kemungkinan bisa saja bertambah hingga nanti di akhir tahun Desember atau di Desember 2021, dan pemeriksaan terhadap 22 orang terduga itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Nah, sebenarnya ada apa dengan Jawa Timur? Nah, bagaimana sejatinya peta persebaran kelompok kekerasan ini? Apakah Jatim hanya sebagai proksi atau sebatas atau memang menjadi basis? Termasuk bagaimana akar kekerasan itu bisa bercokol lalu tumbuh, dan dari cara beragama orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Alhamdulillah, dulur-dulur, kali ini kita terhubung secara virtual dengan pengamat terorisme sekaligus ex-anggota Jamaah Islamiyah, Bapak Nasir Abbas. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah bisa sih. Baik, alhamdulillah. Bapak. Siap. Nah, ini kami Bapak ingin minta tinjauan dari Pak Nasir mengenai 22 orang terduga teroris di Jawa Timur di awal tahun cukup mengagetkan Indonesia nih. Di bulan Februari di Jawa Timur sudah 22 orang terduga, dan hingga saat ini sepertinya masih terus dilakukan semacam pemeriksaan. Dan dari penangkapan kemarin ternyata petugas berhasil menyita sajam, peluru, dan panah untuk barang buktinya. Kelompok ini atau orang-orang yang diamankan ini itu berencana untuk membuat bunker, menyimpan senjata, dan merakit bahan peledak dan menyiapkan akses jalan untuk pelariannya ini, Bapak. Ini kami minta tinjauan dari Bapak, sebenarnya bagaimana jenengan atau Pak Abbas ini melihat dinamika kelompok kekerasan khususnya JI atau Jamaah Islamiyah di Jawa Timur, Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita ucapkan apresiasi kepada pihak kepolisian yang terus bekerja keras dalam mengungkap kelompok-kelompok dan personal-personal yang ingin mengganggu keamanan dan kedamaian Indonesia. Apa yang terjadi di Jawa Timur itu sebenarnya adalah bibit-bibit yang sudah lama ada di Jawa Timur. Bukan hal yang baru. Ketika waktu peristiwa bom Bali yang besar pada tahun 2002, ya, pelaku utamanya dari Jawa Timur, ya, yaitu di Lamongan. Nah, apakah memang Jawa Timur itu sebagai pusatnya? Tidak. Ya, salah satunya. Nah, sebelumnya juga polisi banyak mengungkap di daerah Jawa Tengah. Pada bulan Desember atau November yang lalu juga menangkap Opik Lawanga dan juga Zulkarnain di Lamongan, di Sumatera. Jadi sebenarnya kelompok mereka ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, saya sebagai mantan Mantiki 3, ketua Mantiki 3 ya dalam Jamaah Islamiyah,
kelompok jamaah Islamiyah ini sudah menapak di Indonesia ya sejak masih pada zaman Orde Baru ya, dan mereka sudah bergerak secara diam-diam. Kalau dahulunya berpusat di Malaysia, tetapi ya punya niat ingin menegakkan negara di Indonesia. Seperti pimpinan mereka yaitu Ustadz Abdullah Sungkar almarhum, Ustadz Abu Bakar Bashir yang kemarin baru bebas dari penjara. Ya, mereka berdomisili di Malaysia sejak tahun 84. Ini menunjukkan bahwa ya gerakan ini sudah lama. Saya sendiri juga direkrut oleh kelompok jamaah Islamiyah sejak tahun 87. Jadi orang-orang yang ditangkap kemarin yaitu sekitar jumlahnya 22 orang. Mereka disebut sebagai kelompok Fahim. Fahim ini adalah seorang senior dalam kelompok jamaah Islamiyah, ya, sehingga kemudian dia memimpin anggota jamaah Islamiyah di wilayah Jawa Timur. Polisi kemudian mengungkap sisa-sisa atau orang-orang yang masih bergerak mengatasnamakan jamaah Islamiyah dan punya misi untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Pak, ini kalau boleh tahu ini Pak, jumlah Ya. simpatisan JI yang ada di Jawa Timur, perkiraan Bapak ketika dulu menjabat dan sampai sekarang, kira-kira itu masih tersisa berapa? Atau ratusan, ribuan, atau mungkin pakai istilah jutaan ini Pak? Kelompok jamaah Islamiyah itu terorganisir, tetapi tidak pernah punya daftar keanggotaan, tidak pernah. Ya, itu semua hanya dimiliki oleh kepimpinan setempat. Misal contoh, ya, di Jawa Timur, pimpinan Jawa Timur disebut sebagai wakalah. Ya, Jawa Timur dan Indonesia itu termasuk dalam wilayah Mantiki II. Fahim, ya, sejak dari dulu JI dibentuk, beliau adalah sebagai ketua wakalah jamaah Islamiyah di wilayah Jawa Timur. Ya, maka ya orang-orang yang berada di wilayah Jawa Timur itu adalah anggota JI di bawah kepimpinannya. Sejak dari peristiwa bom Bali, ya, itu sudah masih terpecah, yaitu maksudnya bukan terpecah, terbagi. Ya, orang yang melakukan aksi bom, kemudian orang yang di bawah Hambali, di bawah Fahim, begitu. Nah, coba lihat ketika waktu polisi mengejar Nurdin dan Azhari, Dr. Azhari, ya sekitar setelah peristiwa bom Marriott tahun 2003, kemudian bom Kuningan tahun 2004, ya, mereka ternyata disembunyikan oleh kelompok Fahim. Fahimlah yang yang memimpin proses penyembunyian, yang menugaskan orang-orang yang menyembunyikan, begitu. Sehingga akibat tersebut terungkap, sehingga kemudian Fahim pernah ditangkap. Tetapi setelah ditangkap, ternyata dia masih tetap terus memimpin kelompok jamaah Islamiyah di Jawa Timur. Dan dia tidak berhenti, tetap dengan misi jamaah Islamiyah untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Dia kemudian berceramah ke sana sini. Coba lihat ceramah yang diadakan oleh Fahim, Ustadz Fahim ini, yaitu judul pengajiannya itu adalah Iqamatuddin. Banyak orang tidak ngeh atau banyak orang tidak paham. Kalau hanya diterjemahkan Iqamatuddin itu adalah menegakkan agama, orang mau berpikir ya kita belajar agama seperti sholat, puasa, haji, ya ibadah-ibadah yang lain. Tapi sebenarnya maksud daripada Iqamatuddin itu sendiri adalah menegakkan negara. Dikiranya adalah belajar agama biasa, ya maka dia sudah terjaring karena tidak semua anggota JI yang kemudian sudah pernah ditangkap lalu bebas, mereka berhenti. Masih ada di antaranya seperti Fahim ini yang kemudian tetap terus melanjutkan. Ini adalah keyakinan. Karena bagi mereka bahwa menegakkan negara Islam di Indonesia adalah sebuah kewajiban, fardhu ain. Lalu kemudian, ya kalau jika ada amir jamaah Islamiyah yang ditangkap, ya mereka pasti akan menggantikan yang lain. Yang tertulis di dalam buku Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, jabatan seorang amir itu bisa gugur jika satu, ya, wafat. Dua, jika dia menjadi gila, ya, sakit jiwa. Ketiga, ya, jika dia menjadi kufran bawahan, menjadi kafir. Kemudian yang keempat adalah jika mendapatkan tekanan dari pihak luar, sehingga tidak mampu menjalankan tugas sebagai amir. Poin yang keempat ini adalah jika seorang amir itu ditangkap,
Ketika Ustaz Abu Bakar Bashir kemudian ditangkap kepolisian pada tahun 2002, maka otomatis keamiran itu gugur. Ya, oleh karena itu banyak orang tidak paham ketika dalam persidangan hakim bertanya ke Ustaz Abu Bakar Bashir apakah beliau itu Amir Jamaah Islamiyah, maka Ustaz Abu Bakar Bashir mengatakan tidak. Ya, itu jawaban yang benar. Kecuali kalau ditanya apakah Anda dulu Amir Jamaah Islamiyah, nah itu lain pertanyaannya. Nah, karena tidak mengerti soal masalah status keamiran atau umurnya ke amir, seorang amir itu, jabatan amir itu, sehingga kemudian kita mengira bahwa dia amir selama-lamanya. Tidak, ya. Nah, ketika Ustaz Abu Bakar Bashir kemudian ditangkap polisian, yang menggantikan itulah Ustaz Abu Rusdan. Nah, pada saat Abu Rusdan kemudian ditangkap pada tahun 2004, digantikan oleh Adung, dan mereka akan terus silih berganti. Tidak ada masalah dengan keadaan politik yang berubah, kemudian anggota mereka, pimpinan mereka ditangkap, ya, maka perjuangan tetap terus berlanjut, ya begitu. Ketika kemudian kita belum tahu amir yang lain itu siapa yang baru, ketua ketua JI wilayah seperti contoh Fahid ini tetap terus bergerak seperti biasa, ya begitulah. Pasti Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada ketua wilayahnya, ketua wakalanya. Ketua di Jawa Sumatera juga ada, di Sulawesi juga ada, di tempat lain juga semua ada begitu. Nah, sekarang yang baru terungkap adalah yang di Jawa Timur.